Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ratu Anti Salimah. You may call me Ratu. I was born on 30 June 2003 and grew up in Bandung. I am currently studying as a first year student at the Faculty of Adab and Humaniora, majoring in Bahasa dan Sastra Arab at UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. As for my family, I have one sister and one brother, while I am the second child among them. I am a friendly and enthusiastic person, honest and flexible to work at any time. I can work for a long time without taking a break. Thank you. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dalam bahasa Inggris, yaitu question words and question forms. Yang pertama adalah what. Kata what digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. What sendiri memiliki arti apa. Contoh, seperti what are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Atau contoh lain seperti what is the meaning of this word? Apa arti dari kata ini? Yang kedua adalah kata where. Kata where digunakan untuk menanyakan tempat atau letak. Where sendiri memiliki arti di mana. Contoh, where is his house? Di mana rumahnya? Atau seperti yang biasa kita katakan, where are you? Di mana kamu berada? Seperti itu. Yang ketiga adalah kata who. Who digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Who sendiri memiliki arti siapa. Contoh, who is your enemy? Siapa musuhmu? Atau contoh lain, who can help me now? Siapa yang dapat membantuku sekarang? Yang keempat adalah kata which. Kata which digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau hal tertentu yang dimaksudkan dari beberapa orang atau benda. Seperti contoh, which books that you want? Buku mana yang kamu inginkan? Atau contoh lain, which boys that you like? Laki-laki mana yang kamu suka? Yang kelima adalah kata whom. Kata whom menanyakan orang yang terkena aksi. Contoh, whom are you talking about? Dengan siapa kamu berbicara? Atau contoh yang lain, whom you called last night? Siapa yang kamu telepon malam kemarin? Yang keenam adalah kata whose. Kata whose berhubungan dengan kepemilikan atau kepunyaan, yaitu orang mana yang memiliki suatu hal atau benda yang dimaksudkan. Seperti contoh, whose bag is it? Tas siapa ini? Atau contoh yang lain, whose car that we used to go? Mobil siapa yang kita gunakan untuk pergi? Yang ketujuh adalah kata why. Why memiliki arti mengapa dan digunakan untuk menanyakan suatu alasan terhadap suatu hal. Contoh, why are you learning about that? Mengapa kamu belajar tentang hal itu? Atau why are you so sad? Mengapa kamu sangat bersedih? Atau why you miss me? Mengapa kamu merindukan aku? Yang terakhir adalah kata how. Kata how menanyakan keadaan suatu benda atau suatu hal. How memiliki arti bagaimana. Contoh, how is your day? Bagaimana harimu? Atau contoh yang lain seperti how you answer this question? Bagaimana kamu menjawab pertanyaan ini? Baik, itu yang pertama ya mengenai question word. Selanjutnya yang kedua adalah question forms, yes or no question. Biasanya akan dijawab dengan ya atau yes, atau tidak atau no. Pertanyaan ini diawali dengan auxiliary verb seperti do atau does, can, would, dan lainnya. Seperti contoh, will you bring your book? Jawabannya adalah yes I will atau no I will not. Contoh lain, did she pass the test? Jawabannya adalah yes she did atau no she didn't atau no she did not. Auxiliary verb berupa primary auxiliary verb
seperti be, do, have, atau modal auxiliary verb seperti will, would, may, might, can, should, could, shall, yang cocok dengan verb pada bagian pernyataan atau statement. Nah, yang perlu dilakukan untuk membentuk yes or no question adalah memindahkan helping verb ke depan kalimat, kemudian merubah main verb menjadi bentuk dasar atau bare infinitive hanya untuk simple tense, serta menambahkan question mark atau tanda tanya di akhir kalimat, seperti contoh berikut. Yang pertama, moving an auxiliary to the front of the clause. Contoh, everybody is watching menjadi is everybody watching. Contoh lain, they had worked hard menjadi had they worked hard. Yang kedua, or by moving a modal to the front of the clause. Contoh, they will come menjadi will they come. Atau contoh lain, they will have arrived by now menjadi will they have arrived by now. Adapun yang ketiga adalah the present simple and the past simple have no auxiliary. We make questions by adding the auxiliary do or does for the present simple or did for the past simple. Seperti contoh nih, they live here menjadi do they live here. Atau contoh lain, John lives here menjadi does John live here. Seperti itu. And finally, I would like to finish this presentation with this inspiring or interesting or motivational or wonderful quote from Francis Bacon that says, knowledge is power. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared would be beneficial for all of us. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.